Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ariel Ortega, NPM 10122046, kelas C2 Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah SWT, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenal dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. 1. Ma'rifat insan. Manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens Latin, yang berarti berpikir, dan makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ialah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Yang pertama, tanah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua, ruh. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh atau ciptaan, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disebuahkan dengan tiga unsur utama, yaitu yang pertama qalb atau hati, yang kedua akal, dan ketiga jasad. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jazaa'u atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 2. Hakikatul insan. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukhalaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. 3. Takhatul insan. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan.
karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Nafsul insan. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.